Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Simorindra. Di sini saya akan jelaskan tentang MATLAB dan Simulink. Sekarang saja kita masuk ke materinya ya. Oke, pertama-tama apa itu MATLAB? MATLAB, Matrix Laboratory, adalah perangkat lunak komputasi numerik dan lingkungan pemrograman yang banyak digunakan untuk analisis data, pemodelan, simulasi, pemrosesan sinyal, pengolahan citra, kontrol sistem, serta perhitungan matematis berbasis matriks. MATLAB menyediakan bahasa pemrograman khusus yang sederhana namun kuat dengan banyak toolbox tambahan sesuai bidang aplikasi, sehingga memudahkan pengguna dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik, sains, ekonomi, dan pendidikan untuk melakukan perhitungan kompleks dan visualisasi data secara interaktif. Kemudian masuk ke Simulink. Apa itu Simulink? Simulink adalah lingkungan tambahan add-on dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis dalam bentuk diagram blok. Dengan Simulink, pengguna dapat membangun model sistem secara grafis menggunakan blok-blok fungsional tanpa harus menulis kode panjang, sehingga sangat berguna untuk merancang, menguji, dan memvalidasi sistem kontrol, sinyal komunikasi, hingga mekatronika sebelum diimplementasikan pada perangkat nyata. Modeling adalah proses membangun representasi dari suatu sistem nyata dalam bentuk matematis, logis, atau visual sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami. Model ini biasanya merupakan penyederhanaan dari kondisi sebenarnya agar fokus pada aspek-aspek penting yang ingin diteliti. Misalnya dalam bentuk persamaan matematika, diagram blok, atau skema. Tujuan utama modeling adalah memberikan gambaran perilaku sistem tanpa harus berurusan langsung dengan kompleksitas di dunia nyata. Simulation adalah proses menjalankan modul tersebut pada komputer atau lingkungan uji untuk mengamati bagaimana sistem bereaksi terhadap berbagai kondisi atau masukan. Melalui simulasi, kita dapat memprediksi kinerja, menguji skenario yang sulit atau berisiko jika dilakukan langsung pada sistem nyata, serta mengevaluasi desain sebelum diimplementasikan. Dengan demikian, simulation menjadi sarana penting untuk pengambilan keputusan, efisiensi biaya, dan pengurangan risiko dalam pengembangan sistem. Dasar sistem dinamis. Dasar sistem dinamis adalah konsep yang mempelajari bagaimana suatu sistem berubah atau berevolusi terhadap waktu akibat adanya masukan, kondisi awal, serta interaksi antar komponen di dalamnya. Sistem dinamis biasanya dimodelkan menggunakan persamaan diferensial untuk sistem kontinu atau persamaan beda untuk sistem diskrit, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara input, state, dan output. Sistem dinamis banyak dijumpai dalam berbagai bidang seperti pergerakan mekanik, rangkaian listrik, populasi biologi, hingga sistem ekonomi. Analisis sistem dinamis bertujuan untuk memahami stabilitas, respon, serta perilaku sistem dalam jangka pendek maupun panjang. Dengan dasar ini, perancangan, kontrol, maupun simulasi dapat dilakukan untuk memprediksi serta mengoptimalkan kinerja sistem sesuai kebutuhan. Laplace Transformation. Laplace Transformation adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu, biasanya berupa persamaan diferensial, menjadi fungsi dalam domain kompleks dengan variabel S. Proses ini memudahkan analisis karena persamaan diferensial berubah menjadi persamaan aljabar sehingga lebih sederhana untuk diselesaikan. Transformasi Laplace banyak digunakan dalam analisis sistem dinamis dan teknik kontrol untuk mempelajari stabilitas, respon sistem, serta perancangan mandali. Dengan transformasi ini, perilaku sistem dalam domain waktu dapat dikaji dengan domain S. Lalu hasilnya bisa dikembalikan lagi ke dalam domain waktu menggunakan inverse transformasi Laplace. Transfer function. Transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output suatu sistem dinamis dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal bernilai 0. Transfer function biasanya dituliskan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace dari output dan input. Nah, dengan rumusnya ini ya, yang fungsi G sama dengan fungsi Y dibagi fungsi X. Fungsi alih ini memudahkan analisis sistem karena menunjukkan bagaimana suatu sistem merespon sinyal masukan pada berbagai frekuensi. Dalam teknik kontrol, transfer function digunakan untuk mempelajari stabilitas, menentukan karakteristik respon seperti rise time, overshoot, and settling time, serta merancang pengendali agar sistem bekerja sesuai yang diinginkan. Oke, kita masuk ke pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah proses merepresentasikan perilaku dinamis suatu sistem fisik, misalnya massa, pegas, dan peredam, ke dalam bentuk model matematis, biasanya berupa persamaan diferensial
dengan hukum Newton atau hukum gravitasi gaya dan torsi yang bekerja pada sistem dapat dijabarkan menjadi hubungan antara input gaya atau torsi dan output perbedaan kecepatan atau percepatan. Tujuan pemodelan ini adalah menyederhanakan sistem nyata agar dapat dianalisis, disimulasikan, dan digunakan dalam perancangan kontrol maupun optimasi kinerja. Oke, kemudian pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik adalah proses mempresentasikan komponen listrik seperti resistor, induktor, dan kapasitor dalam bentuk model matematis agar hubungan antara tegangan dan arus dapat dianalisis. Model ini biasanya diturunkan dari hukum dasar rangkaian, yaitu hukum Ohm serta hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Hasilnya berupa persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika sistem, misalnya respon arus dan tegangan terhadap sumber masukan. Pemodelan sistem elektrik memudahkan analisis, simulasi, serta perancangan kontrol pada berbagai aplikasi seperti rangkaian gaya, komunikasi, dan sistem otomasi. Kemudian pemodelan sistem hidrolik ya, itu adalah proses merepresentasikan perilaku aliran fluida bertekanan dalam bentuk model matematis agar dapat dianalisis dan disimulasikan. Elemen dasar dalam sistem ini meliputi pompa ya, sumber energi, pipa, saluran aliran, katup, pengalur aliran, tekanan, serta aktuator hidrolik, misalnya silinder atau motor hidrolik, dengan menggunakan hukum kontinuitas, persamaan Bernoulli, serta hukum kekekalan energi. Hubungan antara tekanan, debit aliran, dan perbedaan aktuator dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial. Pemodelan sistem hidrolik memudahkan perencanaan, pengendalian, serta optimasi kinerja pada aplikasi industri, otomotif, dan sistem mesin berat. Oke, apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku suatu proses atau perangkat agar output sesuai dengan yang diinginkan, dengan cara membandingkan input set point dan output aktual, lalu menggunakan perbedaan untuk menghasilkan aksi pengendalian melalui controller. Sistem kontrol dapat berupa open loop maupun closed loop dan banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti otomasi industri, kendaraan robotika, hingga peralatan rumah tangga. Oke, di sini ada gambar block diagram ya, ini yang di atas ini contoh sistem open loop, ada TV ya, ini jadi dia sumber listrik, kemudian sumber listrik saparnya dipencet, kemudian TV-nya nyala, kemudian apa dipencet lagi, TV-nya mati. Jadi ini open loop ya. Sedangkan yang dua ini contoh sistem closed loop, ada setrika. Nah, ini sumber listrik, kemudian masuk ke selector switch yang pengatur suhunya itu, kemudian baru dia masuk ke elemen pemanas. Nah, setelah elemen pemanas yang setelah setrika itu mencapai suhu yang diinginkan, termostat akan mendeteksi suhu dan akan mengembalikan lagi ke awal. Jadi dia biasanya setrika kan setelah sudah panas dia akan mati sendiri ya, dia akan mendingin sendiri, kemudian dia akan balik lagi dan akan memanaskan kembali. Dia akan berputar seperti itu terus. Jadi itu contoh sistem closed loop ya. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke simulasi MATLAB-nya. Oke, sekarang masuk ke MATLAB simulingnya ya. Nah, saja di sini tampilan awal MATLAB, saya menggunakan MATLAB online di sini. Dan kita klik simuling, klik model. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ini ke library browser. Dan kita buka simuling ini ya, dan search ini, kita pilih yang RAM. Ini RAM. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih yang
ini repeating sequence ya. Dan pilih yang sinus. Nah, cari dulu sinus. Nah, ini sine wave ini sinus ya. Kemudian saya pilih yang step ini. Kemudian kita pakai yang random number ini. Sudah seperti ini. Kita cari scope. Tadi klik 2 kali ya. Kita pilih scope. Kita copy. Seperti ini. Ini kurang satu ya, sebentar. Kurang ini. Ini kurang ini, push generator ini ya, saya lupa. Tambahkan di sini. Oke. Dan kita paste lagi scope-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambung-sambungkan ya. Sambungkan. Oke, seperti ini. Kita pilih ini ya.
Coba kita run. Nah, ini sinyalnya ya. Kita bisa lihat di sini tuh. Sebentar. Nih. Oke, seperti itu sinyalnya. Kemudian kita ini oke seperti ini ya sinyalnya. Sekarang kita ke sinus. Di sini 5 saja. Kemudian kita lihat gitaran seperti ini ya. Sekarang kita ke yang ini, yang 5. Oke seperti itu ya, sama ya. Oke, nah kita lanjut ke yang full stack generator ya. Kita tulis 5 semua. Oke seperti ini ya lubangnya ya. Oke, jadi ini dasar blok ya, source block. Sekarang kita masuk ke sync block ya. Kita delete dulu nih. Bentar. Oke. Kita masuk ke sync. Ini blok ini kita sembunyikan dulu source-nya. Oke.
Kita gunakan step dulu ya. Oke, kemudian kita gunakan lagi ini ya, trans function ya, transfer function. Kita berikan delay. Bentar, error. Ini ngelag ya, sabar. Oke, mungkin kita restart saja dari awal untuk yang sync blocknya ya, sabar. Ini sinyalnya jelek. Kita ganti wifi dulu. Ini kita buka ulang ya. Kita buka coba kita buka ini. Wah, bisa. Sebentar, ya agak ngelag ya. Coba dipilih ini step ya dia. Ngelag sekali, sabar. Atau mungkin kita set dari awal saja mungkin ya. Mungkin tidak terlalu patah-patah ya. Kita pilih simulink. Kita pilih ini model ya. Oke, sekarang kita cari komponennya di simulink. Atau mungkin kita langsung cari saja di sini step. Ini memang agak berat ya software ini.
cari di sini transfer function ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari sinus, sine. Nah, ini sine wave ya. Sebentar. Oh, kita pakai itu, transport delay, bukan sine ya. Kabar ini agak patah-patah nge-lag. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Sekarang saya menggunakan aplikasi MATLAB-nya langsung karena tadi nge-lag banget ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tadi yang itu apa? Nih, namanya itu sync block. Sekarang kita cari delay ya. Bukan delay. Salah. Kita delete dulu nih. Kita pakai transport delay. Ini ya. Oke, kita pakai ini. Kemudian kita gunakan scope untuk menampilkan nanti grafiknya ya. Mana? Oke, sekarang kita sambungkan. Masuk. Aduh, nggak nolak guys. Masuk dan masukin aja. Oke. Oke, kemudian tinggal kita ada datanya ya. Salah. Maaf. Kita klik ini, step, kita setting final value-nya menjadi 5 dan start value-nya menjadi 2. Step time-nya. Oke. Kemudian untuk transfer function-nya ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Sebentar, kita lihat dulu. Oke. Ini 2, ini 5 ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita running saja. Set. Oke, seperti itu. Ini sudah running, dia mengcompile. Kemudian kita lihat grafiknya. Kita lihat sama saja agak nge-lag dikit. Minta maaf teman-teman. Nah, seperti itu grafiknya. Tapi kita akan menambahkan lagi komponen sesuatu. Jadi kita tambahkan lagi namanya itu ya, kita pakai MX, oke.
sebentar. Aduh, sebentar. Oke, taruh di sini, kemudian ini kita put aja. Oke, sekarang kita sibar. Bentar ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini, kemudian ini, aduh, sabar. Ini bisa nggak ya? Sabar. Nah, seperti itu. Sekarang kita run saja mungkin. Belum. Kita display dulu. Kita cari display di sync ya. Di sini display. Aduh, mulai. Sabar. Oke, kemudian kita ini. Benar yang ini. Dan yang ini. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Saya memikirkan dulu. Oke. Ini untuk nama variabelnya ya. Kita bisa ganti misal out itu aja, atau mungkin output gitu. Oke saja. Oh, ini output juga. Mungkin ini output satu kali ya. Output awal. Aduh, nggak bisa. Apa ini? Oh, dia harus seperti ini guys. Nah, tidak boleh spasi ya. Oke. Penitaran. Kita lihat datanya nih di sini display. Oke, mungkin untuk sync blocknya mungkin seperti ini. Setelah ini kita akan lanjut ke math operation. Oke, sekarang kita lanjut ke yang math operation ya. Kita akan cari di sini math operation. Mana ya? Oh, ini. Nah, di sini. Dan kita pilih ini. Produk, mana produk? Nah, ini. Dan kita pilih subtract. Di mana subtract? Kita lihat, cari dulu. Ini dia subtract. Oke. Kemudian kita cari divide. Ini dia.
Oke, seperti itu. Kemudian kita pakai apps ya. Dan kita cari namanya itu display. Ini ya. Kita langsung setup, kita lihat aja. Oke, seperti ini guys. Kita sambungkan ke tempat-tempatnya. Kita gunakan konstan. Taruh sini, kita klik saja, kemudian kita copy saja. Oke, seperti itu mudahnya ya. Kita copy saja. Kita copy-nya lebih banyak lagi berarti ya. Oke, seperti itu. Karena kan ada dua ya. Yes. Itu. Oke, seperti itu. Yang lain kita dilihat aja. Kita set value-nya ya. Misal di sini dikasih 5, minus 5, ini 5, dan misal ini 10, ini 5, ya, 20, ini 5 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita run saja, dia akan hasilnya akan keluar di sini. Nah, seperti itu. Ini sesuai hasilnya ya. Ini lawannya ini minus 5 ke 5, ini minus 5 kali 5, minus 5, 10 kali 5, 10 ini itu adalah 10 dikurang 5, 5 benar, dan ini 20 dibagi 5, 4. Benar ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke matriks setelah ini. Oke, sekarang kita masuk ke matriks ya, teman-teman. Langsung saja library browser, kita cari matriks, bukan, konstan. Itu, dan kita cari gain. Ini, dan kita display ya. Ini
kita masukkan semuanya. Oke, kita masukkan metriknya. 3, bisa 4, 5, 6 gitu ya guys ya. Aduh, gimana ini? Sabar-sabar. Oh, harus pakai tanda kurung guys. Harus pakai tanda kurung guys. Jadi seperti ini ya, sama ini. Nah, begitu deh guys. Sabar guys, sabar-sabar. Aduh, ini kenapa deh? Sama aja guys. Aduh, sabar-sabar. Itu latihan. Bentar guys, sabar guys. Ini ada yang salah ini. Mungkin nggak apa kali ya. Oke dah, mungkin seperti ini dulu. Apa? Atau misalnya ya, kita cari di sini dua. Apply. Oke. Oke, nggak apa. Kita samakan ya. Samakan makanya ya. 2, 4, 5, 6. Oke, jadi hasilnya seperti ini guys ya. Ini juga bisa kita ganti, misal ini matrix itu. Saran, ini juga kan ini error ya guys ya. Jadi yang paling benar adalah elemen wise seperti itu. Oke, mungkin matrix gitu saja ya. Kita save. Oke guys, sekarang kita masuk ke user defined function. Ntar, sekarang kita cari. Sabar, sabar, sabar. Nah, kita pakai MATLAB function. Aduh, kenapa nih guys? Belum lah guys, sabar guys. Waduh. Nah, gitu dong. Oke, sekarang kita pakai constant. Kemudian kita cari display. Kemudian kita masukkan
Apa itu? Oke, setelah sampai sini ya, kita akan menggunakan if 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 you sabar, if you sama dengan mana, sama dengan guys, ini yang satu Y sama dengan 3, else nya Y sama dengan 3 N. Taran, sabar enggak ini. Ini kenapa dia 1 dan outputnya 3, karena di sini ya, nih, jika U lebih dari sama dengan 1, Y sama dengan 3, else yang lain Y sama dengan 3. Jadi selama dia lebih atau sama dengan 1, dia pasti akan 3. Seperti itu guys. Misal nih, kita kasih 0 gitu. Kita run, dia pasti bukan 3 di sini. Oh, 3 juga ternyata guys. Nah, saya memahami dulu. Y sama dengan 3, Y sama dengan 3. Oke. Misal di sini tulis 2. Run. Oke, sama saja. Oke, mungkin segitu dulu untuk MATLAB function ya, atau user defined function. Ada error-errornya ya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke lookup table. Kita langsung saja. Kita ini satu di desktop table, bendi. Kemudian kita pakai konstanta, kemudian display. Itu doang guys, easy bro. Ini coba gila itu, gila branding sangat effort branding otomasi. Baru di elektro anjing, yang elektro ya.
Itu si Robi ngerokok ya anjing ya. Oke, segitu saja untuk lookup table. Kedengaran. Oke guys, sekarang kita masuk ke max demax boost. Kita cari aja langsung ya di sini. Max. Aduh. Terus kita pakai lawannya ya. Lawannya itu Dimas. Seperti itu guys. Kemudian kita gunakan oke. Cepatlah. Nah, kita pakai sinus sin ya. Kita tidak perlu menjelaskan detail. Waduh, apa ini guys? Sabar. Ini salah ya guys. Ini salah. Kita pakai sinus. Nah, sine wave maksudnya. Gitu ya. Kemudian kita pakai scope. Kita pakai gain. Kita sambungkan. Oke, sambungkan. Jangan lupa sambungkan. Masukkan. Waduh, salah ya guys. Bentar guys. Bukan yang ini sebenarnya. Salah. Kita lain sini aja. Itu yang maksudnya itu yang ini guys. Nah, yang ini guys. Masuk. Terus dari sini ke sini masuk. Nah, kayak gitu guys. Otomatis ya guys, jangan gitu ya. Sekarang jadi ini salah guys. Saya salah besar guys. Yang benar itu dari sini ya ke sini. Nah, itu guys. Terus ini baru masuk. Nah, mantap. Terus kita run. Kemudian kita cek itu ya. Ini harusnya sinus tapi ada tambahan gitu. Aduh, kenapa ini? Nah, aduh. Begitu. Bentar guys. Sepertinya ada kesalahan teknis. Kita tulis di sini 5 coba ya. Nah, ini baru benar guys. Sekarang kita akan di max. Jadi di max itu lanjutan dari maxnya dia. Jadi kita tinggal begini saja caranya. Aduh, sebentar guys, maaf. Cuman gini aja sebenarnya. Nah, itu terus ini kan ada output. Nah, kita begini kan.
biar apa. Nah, seperti ini. Kitaran. Kita lihat. Nah, seperti itu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke bus kreator. Kita cari. Ini ke busnya ya. Number on input kita pakai 3 misalnya. Aduh. Ini terus 3. Jangan berubah ya, 3 kan. Kita cari konstan. Itu salah guys. Kita lanjut pakai bus vektor. Cari. Tuh, beda lagi. Oh, selector guys. Yang kita buat outputnya 3 ya. Oh, kita itu dulu. Sambungkan dulu guys. Nah, terus yang 3-nya kita ini bisa gini guys, guys. Dan ini gimana caranya guys? Sabar guys.
Nah, gitu, benar. Sekarang saatnya kita copy scope-nya. Jawa Haji. So, di sini kita pakai nilai 3. Oke, kita lihat cara. Bentar guys, lag banget. Nah, seperti itulah. Ini sekarang. Oke, sudah. Oke, sekarang masuk ke itu ya, apa namanya tadi, selector dan switch. Lu belum kelar. Tuh, bajingan gue. Ini outputnya ya seperti ini. Sekarang kita pakai switch ya guys. Coba kalau switch gimana. Kemudian pakai konstan lagi. Konstannya ada 3 ya guys. Seperti ini.
Oh iya, display dulu guys, lupa. Ya, seperti ini guys. Dan di sini kita kasih 4 nih guys. Bakal berubah dia. Seperti itu. Atau mungkin di sini kita kasih 3 kali. Oke. Ya, mungkin segitu dulu untuk yang tadi switch and selector. Oke, sekarang kita masuk ke ini logic operation. Oke, logika berpikir ya, logika operasi. Nah, kita cari saja. Sabar lah. Tadi mana? Logika otomasi. Logic operation. Nah, ini. Kita pakai ini compare to constant and then compare to zero. Aduh, ngelaknya guys, sabar guys. Pakai relation operator. Oke. Karena kita pakai konstan. Duh, ngelaknya. Sekarang kita pakai a display guys. Displaynya 3 ya. Seperti itu. Dan tinggal kita misal ya, ini 2, ini 1 aja udah nggak apa, 3, ini 4, ini 1 aja, ini kurang lebih itu sama dengan 0 kan. Jadi nah, mungkin seperti itu. Sekarang saatnya kita lanjut lagi. Guys, sekarang kita ke M-Files guys. Mungkin terakhir ini mungkin ya. Oh, langsung closing ternyata guys. Tinggal S sama dengan 6 center. Nah, maka di sini akan ada 6 variabel seperti itu guys.
Kita coba di sini. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Selebihnya kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.